Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjutkan lagi materi IPA kita, yaitu tentang pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai langkah pelestarian sumber daya alam. Silakan buka buku kamu halaman 52 ya. Buku kamu halaman 52. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang cara menjaga kelestariannya, kemudian manfaat dari kelestariannya, ya, sumber daya alam. Kemudian kemarin juga kita belajar tentang dampak penggunaan teknologi dalam pelestarian sumber daya alam. Nah, hari ini kita mempelajari pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam ya sebagai langkah pelestarian sumber daya alam. Kalau kemarin kita udah belajar tentang dampak positif dan negatifnya dari teknologi ya, dimana dengan adanya teknologi kemarin tentu mempermudah pekerjaan manusia. Seperti yang disampaikan kemarin ya, semakin mudah pekerjaan itu maka semakin sering kita melupakan tentang bagaimana lagi merawat atau melestarikan sumber daya alam yang sudah kita ambil ya, kita manfaatkan ya. Nah, karena itu ya di buku kamu diterangkan bahwa di sana ada proses pembuatan kertas ya. Dimana kalau kita lihat ya ada 7 proses ya yang dilakukan dalam pembuatan kertas. Dimana bahan baku untuk pembuatan kertas itu adalah ya benar sekali yaitu pohon ya. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga, melestarikan pohon ini ya, maka persediaan kertas juga tidak akan ada. Sedangkan kita tahu kertas itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalian sebagai pelajar tentu kalian memerlukan kertas karena kalian harus menulis di buku. Nah, sedangkan buku perlu kertas ya, buku paket, buku tulis, buku apapun, karton dan lainnya itu semuanya menggunakan bahan baku kertas, dimana bahannya untuk membuat kertas ini adalah pohon. Karena itu selalu diingatkan di sekolah pun selalu disampaikan ke kalian, jangan sering merobek buku ataupun jangan sering ya merusak buku ya, ataupun mencoret-coret hal yang tidak penting ya sehingga lembaran buku itu terbuang ya. Kenapa hal itu selalu diingatkan di kamu saat sekolah ya? Karena itu adalah cara kita untuk membatasi ya penggunaan dari sumber daya alam. Jika kita boros, maka orang akan semakin banyak memproduksi untuk kertas ini. Nah, jika kertas diproduksi semakin banyak, berarti makin banyak juga pohon yang harus dipotong ya. Iya, kalau kita bisa melakukan yang namanya penanaman kembali. Kalau tidak ya, apa? Kita mau nulis di mana lagi kalau tidak ada pohonnya? Sedangkan untuk mendapatkan pohon itu ya, untuk layak digunakan, diproses, diproduksi menjadi sebuah kertas itu perlu puluhan tahun agar kertasnya pun yang baik diperoleh. Maka jelas pohon yang ditebang pun tentu pohon yang baiknya ya, untuk mendapatkan kualitas kertas yang baik juga. Karena itu kita perlu membatasi penggunaan SDA sebagai bentuk atau langkah kita dalam melestarikan sumber daya alam yang ada ya. Contoh lain misalnya pohon juga digunakan untuk membuat peralatan, misalnya yang berbahan kayu, kursi, meja, lemari, dan yang lainnya. Nah, semua itu perlu pohon. Kalau pohonnya tidak bisa kita jaga, kita lestarikan, maka akan habis ya. Lalu peralatan kita
ya akan terbatas, sehingga kalau terbatas maka harga suatu barang itu akan mahal karena pohon-pohonnya sudah hampir tidak ada yang bisa diproduksi, tidak ada yang bisa dibuat ya. Karena itu kita harus bisa yang namanya membatasi. Bukan berarti kita tidak boleh memakainya, boleh. Bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkannya, tidak demikian. Kita boleh memanfaatkan, kita boleh menggunakan, tapi ada kata batas ya. Artinya jangan boros ya. Sesuatu hal itu kalau namanya terlalu maka akan berefek tidak baik. Yang sedang-sedang aja, yang cukuplah kamu gunakan hari ini, maka kamu gunakan. Jangan kamu buat sesuatu hal yang tidak penting hingga akhirnya adalah merugikan ya. Nah, itu seperti misalnya dari sumber daya alam hutan ya. Contoh lainnya misalnya untuk yang tidak dapat diperbarui, kita misalnya adalah minyak bumi. Nah, kita tahu bahwa minyak bumi itu menghasilkan bahan bakar. Nah, bahan bakar kalau kita tidak bisa hemat, maka sumber daya alamnya pun akan tergerus terus-menerus, diambil terus, dikelola terus, dimanfaatkan terus tanpa adanya pembatasan ya. Sedangkan kita tahu untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi ini, batu bara dan lainnya, itu kan tidak bisa diperbarui. Artinya memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperolehnya kembali. Bila kita tidak punya batasan dalam pemanfaatannya, apalagi tidak melestarikannya, maka untuk kedepannya kemungkinan kita nanti tidak ada lagi bahan bakar ya. Artinya jika tidak ada bahan bakar, maka kita kembali lagi ke zaman dahulu kala, yaitu menggunakan transportasi yang paling sehat adalah kaki ya. Bila kita tidak bisa membatasi pemakaian kita akan bahan bakar ya, minyak bumi dan lainnya secara tidak langsung ya, jika itu terus-menerus kita lakukan, maka SDA kita jelas ya, sumber daya alamnya akan terkuras dan habis, dan akhirnya kita akan kembali ke zaman tradisional, yaitu menggunakan kaki kita. Iya, kalau ada hewannya, ada kuda misalnya, masih mending tuh kita bisa menggunakan kuda tuh dalam beraktivitas. Kalau sekarang aja kita lihat aja di Kalimantan memang ada kuda, kan jarang kita temukan itu. Artinya ya ujung-ujungnya ya transportasi kita adalah kaki ya. Itu jika kita tidak bisa membatasi penggunaan dari SDA. Pembatasan ini sangat berpengaruh besar untuk pelestarian sumber daya alam kita, biar semuanya tetap terjaga, tetap ada, sehingga generasi-generasi berikutnya itu tetap tersedialah sumber daya alam itu, karena kita bisa mengelola, melestarikan, serta membatasi dalam setiap penggunaannya ya. Nah, itulah pembahasan kita tentang materi pentingnya pembatasan penggunaan SDA. Nah, dari apa yang sudah kita bahas ya, di buku kamu di halaman 54 ada sebuah tabel ya, di mana nanti kamu menuliskan kira-kira kamu cari sumber daya alam bentuknya apa, kemudian kegunaannya apa ya. Di halaman 54 yang tabel itu untuk latihan kamu, dan ditambahkan satu soal yang ada di halaman 57, yaitu soal nomor 2. Jadi ada 2 latihan kalian. Yang pertama adalah tabel halaman 54 ya, kalian lengkapi tabel tersebut. Kemudian yang kedua halaman 57 nomor 2. Silakan dikerjakan ya. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap melakukan protokol kesehatan ya. Jangan pernah lelah untuk menjaga kesehatan diri kamu dan orang-orang sekitar kamu. Sampai di sini, dan
Sampai jumpa.